Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video terakhir adalah tentang continuity. Jadi kita bisa melihat apakah fungsi tersebut bersifat kontinu atau tidak dari bagaimana kita mendeteksi dari limitnya. Jadi fungsi itu kita sebut sebagai fungsi kontinu pada X sama dengan C kalau memenuhi 3 syarat. Pertama, kalau FC-nya terdefinisi atau ada hasilnya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah kalau nilai dari yang kedua adalah nilai dari fx-nya ya. Tadi yang pertama adalah kalau fx-nya itu terdefinisi. Syarat yang kedua yaitu adalah kalau misalkan nilai pada, sebentar saya cek dulu. Nah, kalau misalkan limit x menuju c fx itu adalah exist atau ada. Ya, kemudian jadi kalau limit exist itu apa maksudnya? Seperti yang kemarin kita sudah bahas ya, syarat kedua ini. Jadi limit x menuju c fx itu exist atau ada kalau kanan dan kirinya itu sama, oke? Nah, yang kedua, maka kalau kanan dan kirinya sama, kita kan dapat nilai. Nah, kalau nilainya itu sama, syarat yang ketiga, nilai dari fx-nya itu sama dengan nilai fc-nya. Nilai dari limitnya itu sama dengan nilai fc-nya tersebut. Maka kita sebut continue, fungsi continue. Oke. Jadi contoh yang pertama, misalkan di sini ya. Di sini ini fc-nya terdefinisi. Nah, kita lihat di sini yang kemarin, contoh kemarin ya, ini lingkaran kosong. Kalau yang kayak gini, limitnya itu terdefinisi. Limit terdefinisi, syarat kedua, limit itu terdefinisi. Limitnya itu ada, exist. Ada. Syarat kedua oke. Kemudian syarat ketiga, berarti kita punya limit fx ya, limit x menuju c-nya, fx-nya itu ada. Hasilnya ada. Tapi karena di sini lingkaran bulat kosong, maka artinya fc-nya tidak terdefinisi. Karena fc-nya tidak terdefinisi, maka syarat ketiga juga tidak masuk gitu ya. Jadi ini cuma memenuhi satu syarat. Maka artinya fungsi ini meskipun ada limitnya tidak termasuk fungsi kontinu. Oke. Tidak termasuk fungsi kontinu. Nah, yang kedua, contoh misalkan yang kedua. Nah, contoh yang kedua, fc-nya ada. Nilai fc-nya ada. Exist. Ada. Syarat pertama oke. Syarat pertama oke. Tapi syarat kedua tidak oke. Kenapa? Karena ini terpotong. Maka syarat kedua itu tidak ada. Limitnya, limit x menuju c fx itu doesn't exist. Atau tidak ada. Karena tidak ada, maka yang ketiga pun tidak terpenuhi. Karena nilai limitnya tidak sama dengan nilai fc-nya. Sehingga ini kita sebut sebagai fungsi tidak kontinu. Nah, syarat ketiga misalkan. Nah, kalau syarat yang ketiga, fc-nya ada, ya, fc-nya ada, terdefinisi, limitnya pun ada. Syarat pertama oke. Syarat kedua oke. Limitnya juga ada, exist. Tapi syarat yang ketiga tidak terpenuhi, yaitu di mana nilai limitnya itu ini. Misalkan di sini A, nilai limitnya A, limit nilai fc-nya fc sama dengan B, tapi nilai limitnya A tidak sama dengan B. Sehingga syarat yang ketiga tidak terpenuhi, maka disebut juga fungsi tidak kontinu. Oke. Sebagai contoh misalkan, nah ini yang keempat, fungsi yang kontinu. Ini fungsi kontinu yang mana? Nah, ini kalau ini di titik sini fc-nya bulat penuh ya, fc-nya terdefinisi, nilai limitnya ada. Nah, nilai limitnya sama dengan nilai fc-nya. Maka kita sebut fungsi kontinu ya, fungsi kontinu. Oke.
Nah, sebagai contoh, misalkan, tentukan FGH apakah kontinu atau tidak di X sama dengan 2. Oke, yang pertama A. Syarat pertama, F2-nya dulu. F2-nya 2 kuadrat minus 4 per 2 minus 2. Berarti sama dengan 0 per 0. Maka tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Karena tidak terdefinisi, maka apa kesimpulan kita? Kesimpulannya, maka ini, ya, ini karena FC syarat pertamanya saja sudah tidak terpenuhi, maka ini bukan fungsi kontinu. Oke, bukan fungsi kontinu. Yang B, X kuadrat minus 4, X min 2, 3. Oke, sekarang kita tentukan FC-nya ada enggak? FC-nya berarti F2 itu sama dengan berapa? 3. Oke, syarat pertama oke, setelah definisi sama dengan 3. Syarat kedua, nilai limitnya berapa? Nah, limit kanan kirinya. Limit kanan kirinya kebetulan yang ini semua. Limit X menuju 2 minus, berarti kan pakainya ini. 2 kuadrat, ya. Maaf. X kuadrat minus 4 per X min 2. Berarti limit 2 minusnya berapa? Karena kanan kirinya sama, sehingga kita nggak perlu, kita tinggal cari 2 ini. Berarti X kuadrat min 4 per X kuadrat. Berarti limit X menuju 2, kita faktorisasi menjadi X min 2, X plus 2 dibagi X min 2. Sehingga coret-coret, maka kita dapatkan 2 plus 2 sama dengan 4. Syarat kedua oke, exist, ya. Ada, hasilnya 4. Tapi syarat ketiga tidak terpenuhi. Apa syarat ketiga? Nilai limit X min 2 Fx sama dengan FC-nya. F2-nya. Di sini hasilnya 4 tidak sama dengan 3. Maka kesimpulannya ini juga tidak continuous. Yang terakhir, oke. Yang terakhir X plus 1, ya. X plus 1 kalau X-nya kurang dari 2, X kuadrat min 1, X-nya lebih besar daripada 2. Maka yang pertama, kita definisikan dulu F di di X sama dengan 2. F2-nya berarti sama dengan, ketika sama dengan ini, berarti kita pakai yang ini. Ya, kita pakai yang 2 ini. Berarti 2 kuadrat minus 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Yang kedua, nilai limitnya. Nah, limit ini berarti kanan kiri. Kita cek dulu limit kirinya dulu. Limit X menuju 2 minus. Ya, X menuju 2 minus. X plus 1. Berarti sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Ini yang kiri. Limit kanannya berarti limit X menuju 2 plus. Ya, 2 plus. Oke. Maka di sini X kuadrat min 1 berarti sama dengan 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. Karena kiri dan kanannya sama, maka nilai limit X menuju 2 Fx-nya berarti sama dengan 3. Syarat yang ketiga, maka artinya adalah karena nilai limit, ya, limit X min 2 Fx nya sama dengan 3 dan F2-nya sama dengan 3, maka artinya limit Fx sama F2-nya sama. Maka karena limit X menuju 2 Fx sama dengan F2, maka artinya semua terpenuhi. 1 terpenuhi, 2 terpenuhi, 3 terpenuhi. Maka fungsi yang ketiga yang H ini oke, continuous. Maka A tidak continuous, B tidak continuous, yang C continuous. Oke. Nah, ini yang C. Oke, maka C-nya itu termasuk yang continuous. Nah, ini continuity from left and right. Jadi kalau limit X dari kiri, Fx sama dengan Fa, nih ya. Ini limit dari kanan juga FA, maka kesimpulannya juga continuous. Ya. Seperti kita tahu tadi ya, kalau dari kiri itu sama dengan FA, kanannya juga FA, kan tadi ada 3 syarat tadi ya, 2, 3. Kalau limit
dari kirinya sama dengan FA-nya, limit dari kanan juga FA-nya, maka yang ketiga terpenuhi dan semuanya berarti terpenuhi. Maka artinya kita bisa menentukan kalau continuous itu kalau nilai limit kirinya, ya kita bisa tentukan juga dengan syarat yang lain. Kalau limit kirinya x a minus ya, fx sama dengan fa ya, atau yang kedua limit x menuju yang kanannya fx juga sama dengan fa, maka ini continuous juga gitu ya. Maka ini termasuk yang continuous. Contoh misalkan kita diminta mencari angka a ya, sehingga dia continuous di x sama dengan 2. Sehingga dia continuous di x sama dengan 2. Seperti yang tadi kita ketahui, supaya continuous maka nilainya yang kiri dan kanannya sama dengan fa. Nah, kita tentukan dulu fa-nya itu berapa? Fa. Karena di x2 berarti f2. F2-nya itu sama dengan, berarti kita pakai yang ini, yang sama dengan. Berarti a dikali 4 min 1. Ya, a dikali a min 1. Maka artinya sudah pasti ya, hasil limit yang kanan sudah pasti sama dengan ini. Tinggal limit kirinya. Berarti limit kirinya adalah limit x menuju 2 minus ya, x plus a sama dengan 4a min 1. Oke, 4a min 1. Maka artinya apa? Berarti 2 ditambah a sama dengan 4a min 1. Maka saya pindahkan ke sini, 3 sama dengan 4a minus a. Berarti 3a sama dengan a. Berarti a-nya sama dengan 1. Maka a yang cocok di sini a sama dengan 1. Oke, maka kita dapatkan a-nya sama dengan 1. Oke. Jadi continue dari sisi left-nya tadi. Terus kemudian continue dari sisi right-nya sudah pasti nih ya. A-nya sama dengan 1. Nah, kemudian dari sisi kanannya, maka kemudian kita dapatkan limit ax kuadrat sama dengan 1/4. Nah, ini trivial. Kenapa? Karena kita pakainya tadi yang F2. F2-nya itu dari yang kanan juga gitu ya. Sehingga kita dapatkan ini ya, maka kita dapatkan seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa coba. Misalkan ya, determine apakah, tentukan apa di x-1 itu continue atau tidak. Dengan cara menggunakan tadi ya. Terus kemudian di sini ada contoh, beberapa contoh latihan yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini continue pada close interval. Jadi misalkan fx itu continue pada a dari dari a sampai b. Terus kemudian ya, fungsi fx dikatakan continue pada interval a sampai b kalau dia continue di, kalau ini bulat ini ya, bulat penuh A-nya, yang ini bulat penuh B-nya, maka pasti ya, pasti di sepanjang AB-nya itu walaupun tidak di A-nya dia akan continue juga. Kemudian fx juga continue direct ketika x sama dengan A-nya juga ya. Kemudian fx juga continue di sebagian kirinya juga x sama dengan B. Kenapa? Karena di sini ya jelas ya. Ini tanda ini, sign ini. Nah, continue absolute truth, jadi fx continue dari kanan x sama dengan 4. Nah, ini jadi contoh misalkan apakah fx sama dengan x min 4 itu continue ya. Jadi dia bisa jadi continue dari daerah ya, dari teorem yang tadi, maka kita dapatkan domainnya adalah x min 4 itu lebih besar daripada 0. Maka atau x lebih besar daripada 4. Maka dia akan continue di area yang kanan tadi, x lebih besar daripada 4. Sehingga dari arah yang tadi ya, dari arah yang kanan, limit fx x minus 4 sama dengan 0, ini sama dengan f4-nya. Oke, kita dapatkan fx continue pada x sama dengan 4. Sehingga fx itu continue dari 4 sampai tak hingga. Tanda ini. Karena apa? Karena di 4 itu sama dengan nilai titik di sini ya, F4-nya itu sama dengan 4 positifnya, limit x menuju 4 positif fx-nya. Hasilnya juga sama-sama 0, maka kita bisa continue tadi. Ini beberapa closed loop operation. Nah, ini beberapa nanti kita bahas berikutnya.
Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.